Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Tsumma aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas tentang kaifiyatul sholatul tarawih. Jadi tata cara sholat tarawih. Mungkin yang masih berada di rumah bingung ya, bagaimana sholat tarawih itu untuk pertama sendiri, ya kalau ada keluarga itu seperti apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat tarawih. Yang pertama yaitu adalah niat. Niatnya bagaimana? Niatnya sholat tarawih itu usolli sunnat tarawih rakaataini adaan lillahi ta'ala. Itu untuk sendiri, adaan lillahi ta'ala. Kalau seandainya mungkin ketika itu kita jadi makmum, maka niatnya berbeda lagi. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kalau kita jadi makmuman lillahi ta'ala. Kalau seandainya kita menjadi imam, berarti beda lagi. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Setelah kita berniat, maka kita bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa yang kita baca setelah takbiratul ihram? Ya seperti sholat-sholat ya, fardu atau sholat sunnah yang biasa kita lakukan, yaitu kita membaca doa iftitah. Apa bacaan doa iftitah itu? Bacanya yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi setelah itu kita baca doa iftitah, kita langsung masuk suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir ayat. Setelah kita membaca suratul Fatihah, maka kita disunahkan untuk membaca semampunya kita. Boleh kita membaca yaitu dari ayat Al-Quran, atau mungkin kapasitas kita, hafalan kita tidak begitu banyak, maka kita membaca surat pendek saja, yaitu bisa membaca dari surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhir ayat. Boleh. Rakaat yang kedua itu rakaat yang pertama tadi. Rakaat yang kedua kita hendaknya membaca ya semampunya kita. Langsung kita pangkas saja. Kita membaca yang mudah-mudah saja suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tasyahud terakhir, kemudian kita tutup dengan salam. 2 rakaat ya salat tarawih. Bagaimana kalau seandainya kita sholat berjamaah lantas ada panduan, yaitu kita ingin bilalnya, supaya bilalnya ada aktivitas? Ya mudah saja. Shollu sunnat tarawih rakaataini jami'at rahimakumullah. Setelah itu kita membaca sholat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya kita membaca, kemudian kita berdiri. Setelah 2 rakaat tadi kita laksanakan, masuk 4 rakaat. 4 rakaat jelas bilal di situ berfungsi. Kalau seandainya tidak ada bilal semampunya kita baca sholawat. Ya kalau kita mampu ya kita membaca, kita ada tambahan fadlan minallahi wa rahmah wa maghfirata wa rahmah, itu jawabannya. Kemudian setelah itu kita bersolawat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terpenting kita bersolawat. Nah, setelah itu kita melanjutkan untuk ke 4 rakaat. 4 rakaat ini yang pertama ya seperti tadi kita berniat tetap solu sunat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, lantas membaca doa iftitah, al-fatihah, kemudian membaca surah-surah pendek saja sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Setelah membaca surat pendek, kemudian 1 rakaat, masuk lagi 2 rakaat, kita mempermudah lagi membaca yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, untuk rakaat yang kedua. Kemudian kita tutup tasyahud yang terakhir. Nah, berarti sudah 4 rakaat. Kemudian dan seterusnya, Bilal ketika untuk 8 rakaat ini yang ingin melaksanakan 8 rakaat. Kalau seandainya berjamaah, maka kita di situ ada kode supaya jamaah juga yang di belakang ingat, imam juga ingat. Kita tambahkan fadlan minallahi wa rahmah wa maghfirata wa rahmah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Kita tambah akhirut tarawih rahimakumullah, itu bagi yang 8 rakaat dan seterusnya. Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa menghafal atau hafalan kita sedikit, lantas kita menggunakan mushaf? Menggunakan mushaf itu ya boleh-boleh saja ya. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu suatu kisah ketika itu ada Aisyah ingin melaksanakan sholat, maka dia membuka mushaf ya. Lantas ya, kalau seandainya mushaf itu kita tidak punya, boleh juga HP ya, kita bisa menggunakan HP tapi harus dinonaktifkan atau model pesawat, karena itu mengganggu. Tiba-tiba jangan sampai ada yang telepon ya, kita lagi membaca lantas ada yang telepon, malah kita tanpa kita sadari masuk telepon, malah kita langsung halo, assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana? Nah, ini bisa membatalkan karena kita langsung berkata-kata ketika dalam sholat, maka ini sholat kita bisa batal. Makanya kalau mungkin yang menggunakan gadget atau yang menggunakan HP ya, kasih model pesawat ya, kasih model pesawat supaya kita tahu. Mungkin saja panduan seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada yang susah, yang penting kita mau belajar. Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa membaca doa tarawih, maka kita mencari buku panduan sholat atau tuntunan sholat, kita membuka baru kita membaca. Begitupun sholat witir, kalau tidak tahu doanya ya kita membaca. Bagaimana Pak Ustadz, saya ini tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka ya biasanya kita mendengarkan semampunya juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang penting awalnya itu kita bersalawat. Setelah bersalawat maka kita berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kita berdoa sesuai dengan kemampuan kita, maka kita boleh menutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau juga yang bisa membaca, maka kita siapkan yaitu buku tuntunan sholat supaya ya lebih tepat lah ya, begitu. Bukan berarti orang yang tidak membaca tuntunan sholat atau panduan dari doa, yaitu doa sholat witir atau sholat tarawih, itu tidak sah, tetap sah. Yang tidak sah adalah orang yang tidak